Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah dengan NPM 2040602077. Hari ini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 3 di mana di mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah. Tak lupa pula saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Ibu Kade Dwi Wahyuni Andari, SPD MPD, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada perkuliahan siang hari ini. Adapun nama-nama anggota kelompok saya, yang pertama ada Miftah Aulia, Rizka Nurlita, Sarifa Aini, Sri Rara Wahyuni, Renaldi, Norman Hakim, Weki Yudhistira, Siti Nur Aisyah, Elsa Oraple, Ayu Khairunisa, Adilia Putri, Nurul Hidayah, Kazana Nur Wijayanti, Indah Putri, dan Nurrahmi. Ya baik, adapun sub-sub materi yang akan kami bahas pada hari ini ialah mengenai administrasi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Aulia dengan NPM 2040602014. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai pengertian administrasi sekolah. Administrasi adalah semua kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan administrasi itu dilaksanakan dalam setiap kelompok kerjasama sejumlah manusia dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Oleh karena itu, administrasi pendidikan adalah aplikasi ilmu administrasi dalam kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha-usaha pendidikan yang diselenggarakan dalam bentuk kerjasama sejumlah orang dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang tersedia, baik moral maupun material dan spiritual, agar tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Untuk pemaparan selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Saudari Rizka Nurlita. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurlita dengan NPM 2040602056. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Miftah Aulia. Baik, kegiatan administrasi juga merupakan usaha pengendalian rangkaian kegiatan kependidikan yang terarah pada pencapaian tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh kelompok kerjasama yang menyelenggarakan usaha kependidikan. Dengan demikian, administrasi pendidikan bukanlah kegiatan kependidikan, akan tetapi adalah kegiatan pengendalian rangkaian kegiatan kependidikan agar berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi dalam arti sempit dalam pengertian ini, administrasi diambil dari istilah dalam bahasa Belanda administratie yang berarti setiap penggunaan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain. Adapun administrasi dalam arti luas yang pertama adalah administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan asas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, administrasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan suatu usaha pemerintah agar tujuannya tercapai. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Sarifa Aini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Rizka Nurlita, yaitu bidang tugas yang harus dikelola di dalam administrasi sekolah antara lain yang mencangkup yang pertama itu ada administrasi kurikulum dan pembelajaran. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian yang kedua, administrasi kesiswaan. Tujuan administrasi kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta dari mulai masuk sampai lulus sekolah.
Pengaturan kegiatan peserta didik tersebut diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstrakurikuler, sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah serta tujuan pendidikan secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mendayagunakan tenaga meliputi kelayakan guru mengajar, pelaksanaan pembagian tugas guru, tenaga teknis, dan tenaga tata pelaksana, dan pemberian tugas tambahan kepada guru dan tenaga teknis yang belum memenuhi jumlah jam wajib mengajar minimal 2. Kemudian administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Adapun prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Kemudian yang terakhir, administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Jadi Ruslan mengatakan bahwa humas merupakan mediator yang berada di antara pimpinan organisasi dengan publiknya. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa aktivitas tugas humas adalah mengelola komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Jadi, dapat dikatakan bahwa humas atau public relation adalah aktivitas yang menghubungkan antara organisasi dengan masyarakat atau publik demi tercapainya tujuan organisasi dan harapan masyarakat dengan produk yang dihasilkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan lanjutkan pemaparan berikutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Adelia Putri dengan NPM 20 40 60 20 17. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Sarifah ini, yaitu administrasi bimbingan dan konseling atau bimbingan. Bimbingan dapat diartikan bantuan atau tuntunan. Secara khusus, bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk menggerakkan kemampuan dan kesempatan yang ada pada dirinya agar menjadi manusia yang mandiri dan dewasa. Selanjutnya, konseling dapat didefinisikan suatu proses antar pribadi dari seseorang dengan orang lain untuk membantu dalam meningkatkan pemahaman kecakapan yang dimilikinya atau usaha untuk membantu seseorang dalam menolong dirinya sendiri. Jadi bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan dari seseorang konselor kepada klien untuk mengarahkan kemampuan dan membantu pemahaman diri seorang klien sehingga bisa dewasa dan mandiri. Selanjutnya, administrasi tata persuratan dan kearsipan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun surat diantaranya dari segi syarat surat hendaknya yang pertama objektif, kedua sistematis, ketiga singkat, tidak bertele-tele, keempat jelas masalahnya, alamat tujuan, dan alamat pengiriman. Kemudian lengkap isinya, sopan, dan yang terakhir sudut fisik yang menarik atau kualitas kertas, bentuk kertas, ketikan, dan sebagainya. Demikian pemaparan materi dari saya alihkan ke pemateri selanjutnya yaitu Elsa. Makasih. Baik, perkenalkan, nama saya Elsa Oraple dengan NPM 20 40 60 20 53. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu administrasi yang ditandai dengan otonomi sekolah dan perlibatan masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Khairunisa dengan NPM 20 40 60 20 40. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Elsa Oraple, yaitu membahas mengenai manfaat administrasi. Dalam manfaat administrasi,
memberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya, dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah. Penyusunan kurikulum oleh sekolah mendorong guru untuk berinovasi dengan melakukan eksperimentasi di lingkungan sekolahnya. Administrasi sekolah mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah dan memberikan rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat, meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat sekolah. Prestasi peserta didik dapat dimaksimalkan melalui peningkatan partisipasi orang tua. Misalnya, orang tua dapat mengawasi langsung proses belajar anaknya. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Saudari Indah Putri. Saya persilahkan. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Indah Putri Perdana dengan NPM 2040602013. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Ayu Karnisa. Administrasi sekolah memberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan sekolah yang bersangkutan. Komponen-komponen tersebut meliputi administrasi kesiswaan, 1. Penerimaan siswa baru, yang kedua program bimbingan dan penyuluhan, yang ketiga pengelompokan belajar siswa, yang keempat kehadiran siswa, yang kelima mutasi siswa, yang keenam papan statistik siswa, yang ketujuh buku induk siswa. Yang B, administrasi kurikulum. Yang pertama, modifikasi kurikulum nasional sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa. Yang kedua, menjabarkan kalender pendidikan. Yang ketiga, menyusun jadwal pelajaran dan pengembangan tugas mengajar. Yang keempat, mengatur pelaksanaan penyusunan program pengajaran per semester dan persiapan pelajaran. Yang kelima, mengatur pelaksanaan penyusunan program kurikuler dan ekstrakurikuler. Mengatur pelaksanaan penilaian. Yang ketujuh, mengatur pelaksanaan kenaikan kelas. Yang kedelapan, membuat laporan kemajuan belajar siswa. Yang kesembilan, mengatur usaha perbaikan dan pengayaan. Demikian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kazana Nurwijayanti dengan NPM 2040602051. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Indah Putri. C. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. 1. Inventarisasi pegawai. 2. Pengusulan formasi pegawai. 3. Pengusulan pengangkatan, kenaikan tingkat, kenaikan berkala dan mutasi. 4. Mengatur usaha kesejahteraan. 5. Mengatur pembagian tugas. D. Administrasi sarana prasarana, manajemen sarana prasarana sekolah. Bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya E. Administrasi keuangan atau bendahara. 1. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. 2. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. 3. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang, serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Hasanah tentang administrasi humas atau hubungan masyarakat. Untuk menarik simpati masyarakat agar mereka bersedia berpartisipasi memajukan sekolah, perlu dilakukan berbagai hal antara lain dengan cara memberitahukan masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan,
sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi dengan NPM 2040602058. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Sri Rara. Yang selanjutnya, pengertian manajemen. Organisasi atau lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, sangat membutuhkan pengelolaan atau manajemen. Terry dan Leslie 2009 mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses kerangka yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok individu ke arah tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Yang selanjutnya, pengertian manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan suatu proses. Rahyat 2010 mengemukakan bahwa manajemen sekolah adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi, yang diantaranya adalah manusia, uang atau metode, material, mesin, dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan NPM 2040602044. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Nur Rahmi, yaitu prinsip manajemen sekolah. Teori yang digunakan manajemen sekolah untuk mengelola sekolah didasarkan pada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip ekuifinalitas. Yang kedua, prinsip desentralisasi. Yang ketiga, prinsip sistem pengelolaan mandiri. Yang keempat, prinsip inisiatif manusia. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari saudari Nurul, yaitu ruang kajian manajemen sekolah. Untuk mengetahui ruang lingkup manajemen sekolah dalam pendidikan, penulis harus melihat dari 4 sudut pandang, yaitu 1. Berdasarkan objek garapan. Ruang lingkup menurut objek garapan adalah seluruh aktivitas manajemen sekolah, secara langsung maupun tidak langsung, terlibat dalam kegiatan mendidik di sekolah, yaitu yang pertama, manajemen peserta didik. Yang kedua, manajemen personel sekolah. Yang ketiga, manajemen kurikulum. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Selanjutnya, manajemen tata laksana, manajemen pembiayaan atau keuangan, manajemen organisasi, manajemen yang terakhir manajemen humas dan kerjasama. Yang kedua, ada berdasarkan fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, pengkoordinasian. Yang terakhir, pengkomunikasian. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Norman Hakim dengan NPM 2040602015. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Yang ketiga, wilayah kerja. Wilayah kerja di sini ada 5. Yang pertama, manajemen pendidikan seluruh negara. Yang kedua, manajemen pendidikan 1 provinsi. Yang ketiga, manajemen pendidikan 1 kabupaten kota. Dan keempat, manajemen pendidikan 1 unit kerja. Lalu yang kelima, manajemen kelas. Berikutnya ada berdasarkan pelaksana. Pelaksana manajemen di pusat-pusat latihan mempunyai peranan dan tugas seperti pelaksana di sekolah, seperti kepala sekolah, staf usaha, pendidik, dan orang-orang yang bekerja di kantor-kantor pendidikan dan pusat-pusat latihan atau khusus. Pelaksanaan manajemen di kantor pendidikan biasanya agak berbeda dengan manajemen di sekolah. Pelaksana manajemen di kantor-kantor pendidikan merupakan pelayanan tidak langsung terhadap kegiatan belajar mengajar. Kegiatannya adalah mempendidik kurikulum, sarana, personil, peserta didik, biaya, dan lain-lain. Kegiatan yang bersifat memperlancar pekerjaan pendidik dan peserta didik yang terlibat langsung dalam kegiatan mendidik. Yang ke-8, fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudara Norman Hakim, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama,
perencanaan atau planning. Perencanaan adalah rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dengan perencanaan dapat dilakukan penilaian alternatif dalam pengambilan keputusan agar mendapatkan pilihan terbaik di antara alternatif lainnya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Organizing atau pengorganisasian adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Tujuan perorganisasian wajib dijalankan dengan baik agar dapat mengatur berbagai SDM atau sumber daya lainnya. Dengan begitu, sumber daya di dalam perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan mampu melaksanakan peran serta fungsi masing-masing dengan baik. Yang ketiga, fungsi staffing. Staffing merupakan fungsi yang hampir sama dengan organizing, di mana pada intinya fungsi ini bertujuan untuk menetapkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Namun, pada fungsi staffing tidak hanya masalah tenaga kerja saja, melainkan seluruh sumber daya dalam perusahaan tersebut, termasuk peralatan, inventaris maupun sumber daya lainnya. Yang keempat, pengarahan, directing. Pengarahan atau directing yaitu suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta usaha. Fungsi ini bertujuan menggerakkan atau mengendalikan agar pekerjaan makin efektif dan efisien. Yang kelima, pengawasan atau controlling. Tujuan controlling atau pengawasan ialah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh SDM yang ada di suatu perusahaan. Fungsi pengawasan sangat penting dilakukan karena fungsi ini untuk menentukan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Baiklah, sekian materi yang saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Yang dapat saya sampaikan pada hari ini, saya Siti Nur Aisyah selaku moderator pada hari ini pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3. Untuk teman-teman yang lain silakan disimak videonya terlebih dahulu. Apabila ada tidak dimengerti, silakan mengajukan pertanyaan di kolom chat sebanyak 3 pertanyaan. Ya baik, sedikit saya simpulkan mengenai materi pada hari ini ialah administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan pada keputusan yang telah diambil. Dilaksanakan itu pada umumnya dilakukan oleh 2 orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan memahami pengertian administrasi secara luas diharapkan terdapat keluasan wawasan pemahaman terhadap istilah administrasi. Administrasi bukan hanya pekerjaan tulis-menulis di belakang meja, akan tetapi mencakup pengaturan manusia dan manusia atau waktu, tempat, sarana, dan prasarana. Pengarahan atau kepemimpinan dan pengawasan atau pengendalian. Keempat komponen tersebut merupakan suatu sistem yang terpadu, yakni antara satu dengan lainnya saling berkaitan secara utuh. Artinya, perencanaan harus diorganisasikan, diarahkan, dan diawasi. Pengorganisasian juga harus direncanakan, diarahkan, kemudian dikendalikan. Begitu pula pengendalian pun harus direncanakan, diorganisasikan, dan diarahkan. Ya baik,